Rekan-rekan yang saya cintai, yang saya hormati, salam kenal. Ada beberapa yang belum kenal, ada beberapa yang sudah kenal. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Indonesia masih berduka dan kita berdoa semoga Allah memberi kita kesehatan, kekuatan, dan rahmatnya agar bisa melalui pandemi ini dengan sebaik-baiknya. Amin, amin, rabbal alamin. Jika di antara kita sakit, keluarga kita atau rekan-rekan kita, semoga segera diberi kesembuhan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, pada kesempatan berbahagia ini, izinkan saya, Sofi Balkis, saya adalah Ketua Yayasan Kreativitas Membangun Indonesia, di mana kami adalah komunitas dulu sejak 2016, aktif di bidang sosial, kemudian di bidang pendampingan masyarakat, kemudian kami juga mengadakan psikoedukasi, melibatkan beberapa narsum yang punya reputasi ternama di Indonesia, dan salah satunya adalah Kang Asep Khairul Ghani, yang kesekian kali bersedia untuk kembali sharing, berbagi pada kita, untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai konselor dan juga profesional helper. Nah, pada kesempatan ini adalah tahun ke-2002 dan tahun kedua untuk menggelar webinar professional development. Pada tahun lalu sudah kami gelar webinar ini. Beliau adalah Kang Asep Khairul Ghani, dokter Anda, psikolog ya. Beliau punya pengalaman banyak di bidang human capital coach. Kemudian menjadi dosen tamu di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, juga di luar negeri di Malaysia, dan kemudian menjadi psikoterapis yang menjadi banyak rujukan untuk beberapa teknik terapi di Indonesia. Beliau aktif juga di banyak organisasi mulai NU, API, IPK, HIMSI, dan juga lembaga dakwah. Karena sebagai pionir tadi ya, sebagai rujukan banyak teknik terapi, nah beliau juga mendampingi beberapa komunitas baik itu pesantren dan juga lembaga pendampingan kebencanaan di Indonesia untuk mengembangkan kompetensi seorang profesional helper yang tidak harus psikolog. Ya, malam Mas, itu guru kita, Kang Asep, dapat guru baru nih. Siap. Kalau pengalaman kita yang 1,5 tahun kemarin dampingi di Rumah Sakit Lapangan Gapura itu untuk COVID biasa sampai dengan Delta. Gitu. Kalau yang sekarang saya dampingi di Rumah Sakit Lapangan Bangkalan, kebanyakan memang yang terkena Omikron. Tadi kan sempat pertanyaan Omikron apa bedanya? Kalau keluhan-keluhan mereka ya hampir kayak flu, tapi batuknya kering, ya terus badan capek-capek itu ya. Di luar itu enggak ada gejala yang ada Mas Jarem, Mas. Nah, yang jarum-jarum dikit. Dikit malam aku. Kalau yang ciri yang lain, mungkin penyebarannya yang banyak ya. Jadi klasternya menjadi banyak. Kayak ini tadi masuk kemarin dan hari ini dari satu klaster saja ya, minimarket itu ada 16 tambah 5, 21 orang sudah. Ya tertentu, minimarket tertentu tidak boleh diekspos di Surabaya Barat itu 21. Teman-temannya masih nunggu konfirmasinya bisa jadi nambah. Nah itu dalam satu lingkungan saja. Makanya memang kalau yang sekarang yaitu yang perlu diwaspadai kan daya sebarnya. Terakhir kan kemarin harian sudah melampaui Delta kemarin. Harian sudah 57.000 lebih Indonesia. Berarti sudah melebihi Omikron yang Delta yang kemarin 56.000 di bulan Juni-Juli. Tidak banyak kalau yang dirasakan pasien ini yang sekarang ini kan ya masih teringat mereka tentang merebaknya Delta.
tetap banyak orang merasa khawatir terkena. Termasuk yang tadi yang klaster minimarket itu ya sama yang Juni-Juli kemarin ya masuk rumah sakit lapangan hampir semuanya. Jadi mereka ayo wis S2 iki nang rumah sakit Bangkalan. Besok tolong siapkan wisudanya sampai guyonannya gitu. Jadi hampir kebanyakan artinya mereka yang vaksin 1, 2, 3 booster yang sudah pernah kena ya faktanya kena lagi. Iya, beda virus ya. Baik Mas, tapi jadi kalau satu tambah lagi. Jadi di luar itu saya diskusi dengan banyak teman. Ya wis mungkin ini vaksinasi alamiah yang anugerah Allah supaya habis ini segera selesai pandeminya, tidak usah dinyatakan pandemi tapi dinyatakan endemi atau kemudian habis itu menjadi penyakit khusus saja seperti halnya HIV atau TBC atau yang lain. Sama seperti kita dengan flu sekarang aja gitu Mas. Ya gitu aja. Ya Mas, jadi itu varian virusnya ya dan gejala-gejala. Sekarang pertanyaan saya tadi adalah tantangan sebagai konselor ya. Tantangan sebagai konselor itu ada kompetensi apa, ada tugas apa yang harus dimiliki seorang relawan gitu untuk pendampingan pasien COVID. Ya. Oke, kalau selama ini ya yang kami dan juga teman-teman yang lainnya mungkin yang lebih utama jadi teman curhat kan. Ya sama dengan mungkin sistematika jenengan ya untuk mengeksplor orang itu kan butuh tempat, butuh seseorang untuk menumpahkan apa-apa yang terpendam. Sama dengan ini kebanyakan misalkan kekhawatiran kalau terkait COVID ini, kekhawatiran ketahuan temannya, tetangganya, nanti di stigma. Nanti dibawa ke rumah sakit. Iya, itu masih banyak. Jadi sebenarnya misalkan sekarang misalkan di kasus di Surabaya 3.000-an. Faktanya mungkin 5 kali lipat sampai 10 kali lipat. Tapi tidak mau untuk masuk rumah sakit karena aku mereka juga mau nih. Iya toh. Ya, sama nanti rasakan. Satu nanti mesti khawatir berarti kok keluarga akan di tracing, akan sogroi semua. Nanti kalau positif dibawa semua yang mungkin tempat isolasinya kurang nyaman dan sebagainya. Habis itu masalah urusan pekerjaan ya sama yang kembali lagi nih nanti menjadi ancaman untuk PHK, ancaman kan banyak atau untuk orang perusahaan atau mencari celah untuk pada kondisi yang sudah sulit membayari pekerja dan sebagainya menjadi alasan untuk PHK atau untuk resign dan sebagainya. Nah, itu seringkali yang dikeluhkan. Nah, kita mendengarkan keluhan itu, mereka sudah berani mengungkapkan itu aja udah plong. Habis itu sama kita mesti tetap standar bahwa kalau hanya untuk diri sendiri sih tidak masalah, tapi kan kalau tidak mau isolasi, misalnya kebanyakan mereka yang bekerja itu kan di mes, di kontrakan sempit, ya itu kan malah membahayakan tetangga kontrakannya, mes dan sebagainya. Dan memang akhirnya Omikron ini kabeh kena, tapi memang kalau tidak parah dan ya kayak flu dalam 5 hari selesai. Jadi biasanya 1-2 hari greges itu tadi batuk-batuk, hari ketiga, hari keempat itu biasanya panas, 38, 39, habis itu turun, sembuh, mungkin ada sisa-sisanya batuk-batuk kering, yang 2-3 hari juga sembuh. Nah itu karakternya. Siap. Ya. Jadi tantangannya sebagai konselor itu mendengarkan keluhan-keluhan dan kekhawatiran ya. Jadi mungkin perlu kemampuan untuk mengatasi itu begitu ya, membantu untuk mengatasi itu ya. Ya. Baik ya. Nah itu teman-teman, terima kasih Mas Jadid atas pemaparan awal untuk membuka wawasan kita bahwa konselor pun yang bukan profesional helper di bidang pendampingan pasien COVID ternyata butuh skill ya untuk tahu bagaimana menenangkan psikologi pasien, untuk
siap ya, untuk siap kalau misalkan mendapatkan satu perawatan medis juga, begitu ya. Baik, terima kasih Mas Jadid, izin saya remove. Bersama kita, beliau akan mendampingi belajar kita untuk sharing wawasan bagaimana konselor, terapis, dan psikolog mengembangkan kompetensinya. Ya, silakan Kang. Waktu saya berikan kepada Kang Asep. Baik, teman-teman, mungkin kita sapa aja biar kenal ini. Siap. Karena semuanya ini dalam posisi video off ya. Video off tuh kadang-kadang saya nggak tahu nih apakah memang hadir atau tidak gitu ya. Jadi tadi Mas Jadi sudah kita lihat ya. Kemudian Bu Novian, apakah hadir Bu Novian? Mbak Novian? Oke. Mbak Novian ini pengurus JKMS dan kalau malam tugasnya ngeloni anaknya. Jadi di Sambi nih. Bu Yuwaningsi, baik Bu Yuwaningsi. Salam kenal, ini peserta baru, silakan Mbak Yuwa. Silakan Bu Yuwaningsi, mungkin justru kita pengen kenalan nih. Tentunya saja ketika hadir di dalam kegiatan ini ada keinginan-keinginan Anda mungkin bisa disampaikan Bu, silakan. Terima kasih banyak. Minta maaf izin off kamera ya. Nggak apa-apa, silakan aja. Yang paling penting suaranya terdengar nih. Ya. Alhamdulillah sih hari ini ikut webinar Professional Development. Harapannya memang ingin mengetahui sih Kang tahapan-tahapan untuk lebih profesional ya dan kompetensi apa saja sih yang memang perlu dikuatkan lagi. Terutama sebagai professional helper ya yang membantu orang lain dalam mengatasi kecemasan misalnya atau trauma seperti itu Kang. Mbak Yuwa sendiri sehari-hari aktivitasnya apa nih? Alhamdulillah psikolog Kang. Saya sebetulnya lebih tertarik ke dunia klinis. Awal masuk kuliah 2 semester itu saya milih jurusan klinis hanya karena perlu praktek di rumah sakit ya dan harus nginep. Saya punya anak kecil waktu itu. Jadi saya pindah jurusan ke pendidikan yang waktunya lebih fleksibel gitu karena prakteknya kan di sekolah-sekolah pada jam kerja begitu. Nah, sehingga sekarang jadi Anda menempatkan diri Anda sebagai psikolog aja lah ya, yang paling penting membantu manusia gitu ya. Baik. Terima kasih. Yang paling penting kenalan dulu. Tinggal di mana Mbak Yuwaning sih? Saya di Bandung, Kang. Di Cileunyi. mana Bandung, Nak? Cileunyi, Kang. Cileunyi ya. Alumni mana nih? Alumni Unpad atau alumni Unisba? Unisba, Universitas Islam Bandung. Jadi alumni ini anak buahnya Kang ini ya. Kang Umar ya. Iya, Umar. Baik, ya. Terima kasih Teh. Sama-sama. Kemudian Ibu Linda Hartati, silakan Bu Linda Hartati kenalan dulu lah. Mbak Linda silakan, meskipun sudah kenal tapi yang lainnya belum kenal Mbak Linda ini, monggo. Oke, nggak apa-apa, mungkin lagi ke belakang dulu. Ibu Diah Purnamasari, monggo. Sorry, maaf ini lagi ada masalah. Saya enggak, kalau masalahnya sangat urgent nggak apa-apa Mbak. Iya, Kang Asep ada yang lagi dieksekusi nih Kampung Anak Negeri sambil saya dengerin. Kayak gitu, itu lagi penting banget, bisa ditinggalin dulu lah, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Sebentar saya ini aja. Tadi nama saya disebut jadi saya ini kan. Saya Linda Hartati. Saya sudah pernah ikut seminarnya Kang Asep. Nah, sekarang saya pengen belajar banyak lagi lah mengenai apapun gitu supaya nanti dalam penanganan, dalam membantu anak-anak yang tanggung jawabnya diserahkan ke saya itu menjadi lebih mudah karena semakin hari kasus-kasusnya itu semakin kompleks. Saya semakin hari semakin merasa kok
kemampuannya ini terbatas sekali gitu. Mudah-mudahan setelah belajar dari Kang Asep, penanganannya menjadi lebih mudah lah untuk bisa diselesaikan. Gitu Kang Asep. Baik, terima kasih Bu Linda. Sehari-hari di mana nih Bu? Saya sehari-hari itu psikolognya SLB Kang Asep, tapi juga kadang-kadang saya bantu di Pemkot untuk sama Mbak Sofi. So saya di Dewan Surabaya Pendidikan. Ya? Di kota Surabaya ya. Iya, di Surabaya ya Kang Asep. Baik, monggo Bu. Kemudian Bu Diah Purnamasari, ada Bu Diah Purnamasari. Oke. Bu Dwi Wahyuni. Baik. Ibu Siska Febrianti. Hadir. Nah, silakan Bu Siska, kenalan dulu Bu. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Febrianti, boleh dipanggil Cika. Tadi itu pertanyaannya kenapa ikut ini ya, Kak Asep? Diminta kenalan dulu aja lah. Oh, kenalan. Aktivitas apa gitu kan? Aktivitas sehari-hari apa? Iya, aktivitas sehari-hari itu sekarang saya masih bekerja sebagai HC profesional di salah satu BUMN. Cuman sebetulnya kayaknya lebih baik kasih tahu lah BUMN-nya apa ya. Oh, di Pertamina. Nah, gitu. Mumpung BUMN-nya berakhlak kan sekarang nih. Iya, betul. Kudu berakhlak. Jadi sebenarnya latar belakangnya psikolog klinis. Terus cuman belakangan ini tuh lagi terus sebelumnya juga sebelum di Pertamina memang praktek psikologi gitu ya. Terus belakangan ini gabung di Pertamina. Cuman kayaknya panggilan hati nih Kang yang nggak bisa digoyahkan. Kepengen balik lagi ke dunia psikologi gitu. Pengen balik ke passionnya. Nah, ternyata di situasi gundah gulana ingin balik ke dunia psikologi ini ketemulah sama Mbak Lia yang share materi ini gitu kan, acara ini. Jadi saya ngerasa kayaknya oke, saya butuh nih buat ngecek dulu kesiapan kompetensi untuk balik ke dunia psikologi untuk bisa tetap praktek di psikologi. Jadi pengen belajar lebih banyak lah professional development yang akan dikasih sama Kang Asep. Saya sebenarnya ngikutin Kang Asep dulu hipnoterapi itu tahun 2012 atau 2013 gitu ya di Bandung. Oh, yang pernah di Unpad ya? Bukan, waktu itu di hotel Braga di. Yang dengan ini, yang dengan Teh Yeti kali ya? Dengan Teh Yeti, iya, dengan Teh Yeti. Iya. Dengan Teh Yeti. Dari mana? Alumni Unpad atau alumni mana nih? Alumni UPIAI. Oh, UPIAI ya. Jadi ya. Iya. UPIAI. Ini apa namanya jalan ini ya, jalan UPIAI itu yang seberangnya ini kan seberangnya FKUI. Betul ya. Salemba. Salemba ya. Betul. Terima kasih Mbak Cika, nih nuhun. Iya, terima kasih Kang kesempatannya. Nah, ini kemudian ada nih Bu Asti Chandra Sasi, silakan. Kalau menyimak, nggak apa-apa, nggak usah berkamera juga kalau memang meningkat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Asep dan Bu Sofi Bagis dan ibu-ibu yang lain. Iya, perkenalkan nama saya Asti Chandra Sasi Catur Putri, Pak Asep. Mungkin saya baru pertama kali ini juga mengikuti kelasnya Pak Asep. Mungkin kalau yang beberapa minggu lalu atau dekade yang lalu ikut kelasnya Bu Sofi. Bu Asti ini apa nih? Profesinya sebagai apa, Bu? Saya kebetulan sebagai psikolog, Pak. Oh, psikolognya jadi kebetulan? Iya. Kebetulan di Kota Gresik, Pak. Oh, ya, baik. Di situ tuh ada Bu Santia ya. Kenapa, Pak? Di Gresik tuh saya kenal itu ada alumni Unpad itu namanya Bu Santia. Santia, oh ya, tahu. Kalau Santia tahu. Cuman belum pernah bertemu dengan beliau, Bapak. Waduh, padahal Kota Gresik kecil ya. Ya, belum ada kesempatan bertemu dengan beliau. Cuman beliau ada di kalau tidak salah praktek di Rumah Sakit Semen gitu. Kemudian juga buka praktek di sana. Nah, Bu Asti sendiri ini praktek sehari-hari di mana prakteknya nih? Saya
ada biro praktek juga Pak di Gresik, di Kota Gresiknya. Kemudian dosen luar biasa di Universitas Muhammadiyah Gresik. Dan ya kadang ada panggilan untuk konsultasi ya, lebih tepatnya ke konsultasi sama psikotes anak gitu ya, atau mungkin konseling keluarga, biasanya itu di Rumah Sakit Geraha Husadanya Petro sama kliniknya Satelit Kalimantan punya Petro juga. Oke, jadi memang Ibu nih tidak terbatas kepada ini ya, jadi artinya manusia lah ya, konsultasinya manusia, artinya kan ada orang yang membatasi bahwa hanya di anak saja, hanya di remaja saja, hanya di dewasa saja, tapi semua tema ya. Baik, terima kasih ya teman. Kemudian Bu Rima Karimah, silakan kalau sedang menyimak Bu Rima Karimah, ya. Hadir nggak? Ya. Nah, bolehlah memperkenalkan diri nih. Ini yang boleh memperkenalkan diri, monggo. Iya, salam kenal Kang Asep dan yang lainnya. Saya Rima dari Subang. Kalau profesi sih sebenarnya dokter umum, tapi saya di sini ikut pelatihan sebagai konselor. Jadi baru 1 bulan atau 2 bulan saya bergabung di RKKI, Rumah Konseling Keluarga Indonesia. Jadi di sana saya tertarik untuk melakukan menjadi konselor gitu, walaupun berbeda dengan profesi saya sebagai dokter ya. Di sana konselor sebagai konselor keluarga, jadi mengatasi permasalahan-permasalahan keluarga, suami istri, anak, keluarga lah, di sana membahas keluarga. Dan saya masih belajar, jadi saya mau belajar banyak tentang konseling ini. Prakteknya di mana Bu? Di rumah sakit atau di puskesmas? Atau... Kalau sekarang saya lagi saya nggak praktek di rumah sakit, di rumah aja sebagai praktek mandiri. Oh, praktek mandiri ya. Baik. Ya. Jadi memang saya dulu. Kalau konselornya sih secara online aja. Kalau konselornya secara online itu juga saya nggak ngambil banyak, jadwalnya cuma 1 minggu sekali. Oke, tinggal ini Ibu di Kabupaten Subang ya? Iya, di Subang. Di Subang, Jawa Barat Bu, punten. Jawa Barat, sebelahnya Bandung. Mohon tenang. Sebelahnya Bandung, sebelah sananya Purwakarta gitu ya. Iya. Iya. Baik, terima kasih Bu Dr. Rima ya. Kemudian Ibu Saira. Iya Pak, hadir. Assalamualaikum. Boleh kenalan dulu lah ya. Ya, perkenalkan nama saya Saira. Saya kalau domisili sekarang di Medan, Pak, di Sumatera Utara. Tapi masih medok ini karena baru 3 tahun ada di Sumatera. Tadinya saya di Malang, alumni UMM, Pak, untuk psikolognya, ya? Psikolog dan juga dosen. Iya, UMM. Di Lembah itu ya. Iya Pak. Iya, begitu. Ini karena di daerah Sumatera Utara, sebagai apa Bu? Saya dosen di Fakultas Psikologi di sini Pak, di UMA, Universitas Medan Area. Medan Area ya? Medan Area Pak, jadi bukan Muhammadiyah. Kalau di sini Muhammadiyahnya. Medan Area ya, baik. Iya. Itu relatif cukup lama ya, itu psikologinya di Medan Area itu relatif cukup lama juga ya? Iya Pak, benar, tertua tuh di Sumatera Utara Pak. Bahkan sebelum USU duluan dia kayaknya itu. Betul Pak, iya Pak. Iya. Saya baru saja sih Pak, tahun 2019 baru ada di Medan sini Pak. Iya, tadinya di Malang Pak. Baik, tadinya di Kota Malang, pindah ke Medan. Jadi Ibu nanti nyari kota lagi yang ada M-nya Bu. Jadi Malang ke Medan. Iya Pak. Pasar gitu Bu. Baik Bu Saira, terima kasih. Iya. Nah kemudian terima kasih. Ada yang bernama Basilia Subianti Wilujeng. Silakan kalau menyimak. Ya, menyimak Pak Hadir. Non ini lagi di jalan ini. Oh ya nggak apa-apa Bu. Yang penting suaranya terdengar Bu. Iya, belum bisa on cam. Ini pas baru nyampe depan rumah. Ya, saya itu partnernya Bu Sofi ya. Bu Sofi. Saya psikolog klinis Pak. Cuman 11 tahun ini tersesat di PIO.
Nah, ini saya Bu, ingin Bu, kembali Bu, ke ya, Bu, jalur. jangan dibilang tersesat lah. Lebih baik Iya, jujur aja. Kalau jujurnya begini, karena PIO itu lebih menggiurkan dibandingkan klinis di masa lalu, maka saya ke PIO gitu ya. Gitu nggak Bu Basilia? Ah, oke Bu Basilia rupanya apa namanya ada ini. Bu Irawati Imron, kenapa silakan. Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan boleh kenalan dulu Bu. Ya, baik. Saya Ira, Kang. Saya sehari-hari pekerjaannya belum begitu fokus, Kang. Tapi saya masih nanganin klien sampai sekarang. Tapi fokusnya di anak remaja dan dewasa awal ya, Kang. Lalu sehari-hari saya pengelola sekolah juga di SD sama PAUD ya, makanya jadi kurang fokus juga. Nanganin. Justru mungkin bukan kurang fokus, justru lingkupnya banyak gitu. Oke. PAUD dan SD di mana itu kalau boleh tahu tuh? Di Bandung, Kang, di Bandung di SD Manaratul Iman sama PAUD Kober di rumah saya. Oh, jadi PAUD-nya Manaratul Iman sendiri sekolah Anda atau sekolah orang lain tuh? Saya mengelola tanahnya tanah wakaf. Kalau yang PAUD Insan Kamil di rumah saya, Kang. Oke. Nah, jadi saya juga nanganin anak-anak di sekolah berarti gitu ya, Kang, sama penanganan ke orang tua ya, sama kemudian menerima klien juga, Kang. Cuman sebenarnya saya ingin fokus juga sebetulnya di klinis. Cuman ya tadi ya karena masih harus tangan panjang buat mengelola sekolah ya, jadi belum terlalu fokus lah. Jadi seadanya klien aja saya coba tanganin semampu saya gitu, Kang. Oleh karena ingin banget konsep tentang professional development ini gitu loh, Kang, karena bagaimanapun ya harus tanggung jawab gitu ya, Kang. Begitu megang klien ya berarti tanggung jawab juga untuk mengembangkan diri gitu ya, Kang, sesuai dengan profesi yang saya pilih gitu, Kang. Begitu, Kang. Baik, terima kasih Bu Irawati Imron ya. Jadi ini dari Bandung juga ya. Jadi ya, Kang. Udah ada beberapa orang Sunda ya, orang Sunda. Jadi bukan orang Sunda ya, orang Sunda ya. Nah, kemudian ini Meli Meli tim KMS kali ya? Iya, betul. Nah, tapi tampaknya lagi nggak ada. Ibu Rini Bambang, silakan Bu Rini Bambang. Oke, enggak. Silakan. Ya, maaf Kang, lagi suara hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini tim KMS juga. Jadi saya aslinya orang PIO, Kang. Di KMS ini bagian dari saya belajar pengabdian masyarakat yang lebih luas begitu. Iya. Gitu. Oke, makasih Mbak Rini. Kemudian Lulu, saya nggak tahu Lulu ini kalau Lulu ini bisa perempuan bisa laki-laki karena nggak ada wajah saya jadi nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bendaharanya YKMS, Kang. Oh ya. Kalau lo ya. Ya. Selama ini sih jadi tim rehabilitasi di Lapas Sukun Malang. Tapi cuma seminggu 1 kali aja. Lapas Sukun itu yang buat perempuan khusus atau yang bukan? Ya, yang khusus. Tapi saya yang ngisi psikoterapi khusus untuk napi narkoba. Oh, napi narkoba ya, baik. Ya. Baik, terima kasih Mbak. Kemudian Nazmi di Patriana. Ya, silakan Bu Nazmi di Patriana. Oke. Nah, oke lah kalau nggak ada nggak apa-apa. Nah, ini Bu Lita juga ini pemilik sekolah ini, pengelola sekolah. Mungkin bisa bercerita nih, Bu. Sambil kenalan dengan teman-teman yang lain nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, Bu Sofi, teman-teran semua. Saya Lita, tinggal di Depok saat ini. Aktivitas profesinya mengelola sekolah RA dan SD ITA Mulia. Lalu sekali-kali hobi menulis. Mungkin dari situ ada yang juga ingin konsultasi gitu, Kang Asep. Awalnya, jadi ingin juga mendalami dunia people helper ya gitu. Nah, belajar dari Kang Asep di beberapa materi, lalu alhamdulillah sih sangat membantu ya untuk praktek konselingnya.
dan jadi relawan di RKKI tadi sama kayak Mbak Rima dan RQN ya, Rumah Quran Nusantara juga membuka layanan konsultasi keluarga. Ikut kegiatan ini mungkin ada ada yang ingin ditanyakan sih sebenarnya batasan konseling yang bisa dilakukan oleh kami yang non psikolog, karena saya S1 psikologi belum psikolog gitu, dengan yang psikolog. Kadang-kadang ketika menangani klien itu kasusnya sih masih belum yang mungkin gangguan klinis yang berat ya, cuman suka ini masih boleh nggak sih gitu ya, kasus apa sih yang boleh, kasus apa yang enggak gitu, itu yang kadang-kadang masih bingung gitu. Ketika dicoba ditangani sih ya tertangani, hanya yaitu secara etika profesi sampai mana gitu non psikolog itu bisa menangani. Mungkin gitu Kang Asep yang ingin diketahui malam ini. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Sofi ini bikin kegiatan malam ini adalah yang pertama mungkin lebih ke memberikan gambaran umum. Sebenarnya adalah kegiatan 1 tahun YKMS bersama saya gitu ya. Jadi ada dua jenis workshop yang akan diselenggarakan oleh YKMS ya bersama Asep Herul Ghani, yaitu kelas-kelas daring ya dalam jaringan alias online, dan ada kelas-kelas luring ya luar jaringan offline ya. Jadi nanti mungkin juga karena ada beberapa penekanannya lebih ke materi-materi yang sifatnya luring itu ya memang sulit tampaknya untuk dilakukan kalau kita menggunakan daring ya. Karena memang pemahaman, pengertian, pembelajaran itu diperoleh ya kalau memang berlatih langsung. Jadi ada beberapa kelas-kelas seperti itu yang disiapkan mau tidak mau adalah luring. Tapi beberapa kelas-kelas yang kira-kira relatif lebih banyak pendekatannya ke pemahaman, experiential learning, self-reflection, maka tema-tema itu dilakukan adalah melalui kelas-kelas daring. Jadi kelas-kelas daringnya juga adalah dalam rangka paham, tentunya saja ada penugasan-penugasan. Ketika kita bicara kata profesional, maka professional development ya. Di dalam tema-tema PIO itu ada istilah training, ada istilah development. Saya rasa jelas kalau kita bicara training, mungkin dilihat dari kegiatannya antara training dan development itu kegiatannya sama. Sama-sama Anda berada di satu ruang, sama-sama Anda belajar sesuatu sama. Cuman perbedaannya kalau kita bicara training adalah dalam rangka tentu saja tugas-tugas kita saat ini. Jadi training itu dibutuhkan karena kita menganggap bahwa kita ngerasa punya tugas saat ini, kita punya tuntutan tugas saat ini, kita punya tuntutan peran saat ini, dan kita merasa bahwa bisa jadi kita nggak punya pengetahuan tentang itu, bisa jadi kita nggak punya kemahiran atau keterampilan tentang itu, atau bisa jadi juga kita belum tahu persis ya sikap cara kita bersikap gitu atau cara kita menanggapi di dalam tema-tema itu. Maka ketika kita bicara training adalah kaitannya dengan tentunya saja tuntutan tugas saat ini dan sekarang. Sementara kalau kita bicara development adalah bisa jadi saat ini nggak dibutuhkan, tetapi kelak yang dimaksud dengan kelak itu mungkin besok, mungkin lusa, mungkin sebulan lagi, mungkin setahun lagi, dikarenakan kita bisa jadi naik posisi, dikarenakan kita bisa jadi punya tugas baru, dikarenakan kita punya tantangan baru, atau kita datang ke lingkungan baru, maka dibutuhkan pengetahuan, keterampilan, kemahiran, wawasan, dan sikap-sikap baru tentunya saja. Nah, sehingga tadi misalnya saja saya dokter, tetapi tugas saya saat ini, saya senang terlibat dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat yang ada kaitannya dengan rumah tangga, dengan keluarga. Dan banyak tema-tema rumah tangga dan keluarga di situ. Dan orang membutuhkan masukan di situ. Nah, bisa jadi kita punya pengalaman-pengalaman praktis yang sebenarnya bisa berguna bagi orang itu. Tapi barangkali kita
belum tahu gimana sih cara membuka obrolan, gimana cara ngomong, gimana cara mengajukan pertanyaan, bagaimana menyimak yang dinamakan efektif, bisa jadi. Nah, karena itu barangkali kita di situ perlu pengembangan supaya kita bisa profesional. Nah, atau tadi misalnya saja saya selama ini adalah cukup banyak bergelut dalam bidang psikologi industri organisasi. Tetapi di masyarakat saat ini, apalagi setelah pandemi itu, semua orang begitu tahu bahwa kita psikolog, mereka nggak nanya dulu gitu psikolog apa. Mereka curhat. Nah, maka mau nggak mau, kadang-kadang curhatnya terlalu klinis gitu ya. Nah, sehingga kita perlu wawasan-wawasan tertentu di situ yang relatif barangkali lebih dalam, gitu ya, tidak sekedar permukaan saja. Nah, sehingga itu juga bisa dikatakan dengan development. Nah, kemudian tadi kita menyimak juga gitu ya. Jadi saya nggak ada kaitannya nih yang saya kerjakan selama ini sebagai psikolog. Saya juga bukan sarjana psikologi. Tetapi tadi tema-tema yang menghampiri saya adalah tema-tema yang beririsan dengan tema-tema psikologi. Nah, maka mau nggak mau ya kita mempelajari itu. Nah, sebenarnya sederhana saja sih kalau dari sejumlah buku tentang yang digunakan dengan istilah profesional itu ada 3 lah ciri yang seseorang dinyatakan profesional ya. Yang ciri yang pertama adalah bahwa kompeten ya. Jadi ada 3 C ya di dalam profesional itu. C yang pertama itu adalah kompeten. Ya, kompeten itu tadi kita tahu, kita kemudian juga terampil ya, kemudian kita juga mampu bersikap yang tepat gitu. Yang kedua adalah confident. Nah, confident itu bahasa sederhananya adalah saya yakin dengan apa yang saya lakukan. Jadi bisa saja orang sudah kompeten tetapi nggak confident, nggak banyak gitu. Ya. Jadi artinya kalau saya misalnya saja melatih psikolog-psikolog baru gitu ya, jadi banyak psikolog-psikolog yang baru lulus, mereka nggak mau nih nanganin klien nih, udah hampir 1 tahun dari lulus. Kenapa kamu itu klien udah banyak? Kenapa nggak mau? Nggak yakin Kang ya. Nah, berarti mereka sebenarnya kan pada waktu lulus itu udah dinyatakan kompeten oleh kampus, tetapi mereka belum confident. Nah, jadi ya, sangat mungkin ada orang yang kompeten tetapi tidak confident. Nah, saya juga cukup banyak juga nih, ada dosen-dosen saya sudah pensiun dari dosen-dosen gitu ya. Kemudian dia terjun ke masyarakat bukan sebagai akademisi, nah karena mereka tahu bahwa beliau adalah lulusan dari Fakultas Psikologi, dosen pula gitu ya, mereka menganggap bahwa ini pasti bisa. Padahal kan ada perbedaan gitu akademisi dengan praktisi, itu beda. Nah, jadi kalau secara saya bilang, "Sep, kalau ada gini-gini gimana lah? Mbak dulu ngajarin kepada saya ini. Iya, tapi aku nggak pede nih." Jadi di situ problemnya adalah bukan dia nggak punya pengetahuan, dia bukan nggak punya keterampilan. Cuman tadi bisa jadi pengetahuan dan keterampilannya itu terbatas. Dia memberikan konseling bisa jadi, tetapi ya lebih konteksnya adalah kepada masalah-masalah mahasiswa, tetapi bukan masalah-masalah yang beragam di luar masalah-masalah akademik mahasiswa. Maka wajar gitu kalau misalnya mereka perlu membangun confident. Jadi kalau kompeten itu adalah able to do, kalau confident itu adalah feel able to do ya. Jadi merasa saya bisa. Nah, jadi itu sulit ya. Nggak mudah rupanya. Jadi banyak itu psikolog-psikolog klinis, lulusan-lulusan psikolog klinis baru gitu ya. Itu ada yang ketemu sama saya nih alumni UI gitu ya. Kamu kan saya lihat itu fotonya udah lulus lama itu kok nggak praktek-praktek kenapa? Aduh nggak pede Kang, takut salah Kang, banyak ketakutan-ketakutan tertentu. Nah berarti di dalam tema itu mereka adalah dinyatakan oleh kampus sudah kompeten, apalagi mereka udah mendapatkan sertifikat gitu ya dari misalnya psikolog klinis dan segala macam. Ya organisasi sudah menganggap bahwa mereka kompeten, udah menganggap bahwa mereka sudah mampu gitu ya. Tetapi bisa jadi mereka belum yakin. Nah, mengarahkan dari kompeten ke confident itu memang ya perlu berlatih. Nah, berlatihnya dengan siapa? Berlatih terbaik dengan klien, gitu ya. Berlatih terbaik dengan klien. Nah, karena itu
memang penting berlatih dengan klien itu. Nah, ini agak beda nih. Pada waktu saya belajar dari para penemu psikoterapi, ya belajar, ada belajar di Singapura, ada belajar di Australia, ada belajar di Amerika gitu ya. Kalau saya belajar dari mereka tuh simpelnya gini lah, klien Anda tuh guru Anda terbaik. Jadi klien Anda tuh adalah guru Anda terbaik. Selama klien Anda trust sama Anda, maka lakukanlah yang terbaik yang Anda bisa. Jadi justru pengetahuan, keterampilan itu akan terasah di situ. Keahlian itu akan terasah di situ. Jadi bahkan kalau kata mereka, kita justru bisa menemukan teknik-teknik tertentu itu yang nantinya adalah menjadi khas Anda. Nah, kalau teknik-teknik itu adalah kalau Anda menemukan teknik bersama dengan klien itu kemudian Anda susun, Anda strukturkan, dan Anda lakukan yang namanya evidence based research, ya kelak bahwa teknik itu bisa atas nama Anda. Nah, jadi karena itu kalau kita bicara terapi itu sampai detik ini nama jenis psikoterapi itu lebih dari 700. Saya tahu itu dari kalau kita mengikuti misalnya dulu ada workshop internasional judulnya The Evolutionary of Psychotherapy. Itu judulnya 700-an. Tetapi kalau kita bedah teknik-tekniknya sebenarnya ya teknik dasarnya itu aja gitu ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, teknik-teknik itu cuman pada prinsipnya adalah cuman gabungan saja atau gabungan atau beberapa dari teknik yang berorientasi kepada pikiran, teknik yang berorientasi kepada fisik, somatik gitu ya, dan teknik yang berorientasi kepada perilaku. Jadi berarti bisa ada 8 varian, ada 7 varian ya, berarti bisa cuman satu-satu saja. Pikir saja, fisik saja, tingkah laku saja. Bisa nanti pikiran dengan fisik, pikiran dengan tingkah laku, fisik dengan tingkah laku, atau bisa juga gabungan ketiganya. Berarti kan ada 7 varian. Nah, 7 varian ini menjadi 700 nama lebih lah itu dalam terapi. Nah, tampaknya yang paling penting itu justru berlatih dengan klien itu. Dan kita mau menulis jurnal. Jadi kalau saya nanganin klien, maka penting adalah kita tulis gitu ya, sehingga kita mempunyai tulisan-tulisan berkaitan dengan penanganan klien itu. Nah, dari tulisan-tulisan itulah yang sebenarnya kita akan menemukan gitu, mungkin Anda menangani 20 kasus, katakanlah Anda menangani 20 kasus, kebetulan temanya sama, misalnya cemas, maka nanti Anda akan temukan gitu, oh ternyata cara saya menangani kasus dari 20 orang untuk tema cemas itu ternyata bisa secara umumnya misalnya ada 3 kategori, cara A, cara B, cara C. Anda akan ketemu seperti itu gitu kalau kita melakukan sering ketemu dengan klien. Nah, C yang ketiga adalah conduct ya. Jadi di situ berarti kode etik. Jadi kita di seseorang dinyatakan profesional kalau kita mengikuti kode etik, mengikuti prinsip-prinsip etik. Jadi misalnya, mohon maaf nih, kita bedakan ada antara prinsip etik dan kode etik. Nah, kode etik itu dibuat oleh asosiasi organisasi. Kalau prinsip etik ya berlaku umum, gitu ya, berlaku umum. Jadi misalnya Bu Lita selama tidak terikat dengan asosiasi apapun ya berarti tidak ada kode etik yang mengikat Bu Lita gitu ya, nggak ada gitu. Tetapi Bu Lita berarti penting karena di situ adalah memberikan sesuatu berkaitan dengan manusia, maka penting menjunjung prinsip etik. Prinsip etik itu sederhana saja sih sebenarnya. Kalau kita membaca etik ini kan bagian dari tema-tema filsafat. Seseorang dikatakan menjunjung prinsip etik bila mengutamakan kesejahteraan pada diri sendiri dan orang lain dan menghindari katakanlah kerusakan ya. Menghindari kerusakan, menghindari kesakitan, menghindari ketidaknyamanan, menghindari kerugian pada diri orang lain. Nah, berarti sederhananya adalah Anda boleh menggunakan ragam teknik apapun selama mempertimbangkan bahwa teknik itu adalah demi kesejahteraan klien.
demi kemuliaan klien, demi kebaikan klien, demi kenyamanan klien. Kalau saya tahu bahwa klien itu adalah nggak punya uang, anggap aja, maka berarti saya juga udah mempertimbangkan tema-tema itu. Berarti saya akan milih gitu. Kalau katakanlah ada sebuah teknik diperlukan orang hadir 3 kali gitu. Tapi ada teknik lain yang barangkali cukup hadir 1 kali. Nah, itu juga bisa jadi pertimbangan kita gitu. Pertimbangan kita gitu yang dinamakan kita belajar ragam teknik itu adalah berarti kita bisa memilih klien-klien tertentu ini saya akan memilih teknik tertentu. Alasan-alasannya tentunya alasan-alasan etis tadi. Nah, jadi otomatis kalau kita misalnya saja berangkat tadi dari kompeten berarti kita bisa belajar dari manapun. Confident berlatih sebenarnya. Jadi rumusnya dalam rangka kompeten berarti berguru. Berguru bisa dari siapa saja. Tetapi dalam rangka confident ya Anda berarti perlu pertama berlatih dengan klien real. Yang kedua perlu ada barangkali supervisor. Perlu ada juga barangkali mentor untuk melatih Anda. Nah, ini yang mohon maaf nih kalau saya ingin mengatakan di kita tuh kalau misalnya Anda nggak kerja di dalam satu tim yang di situ ada pimpinannya berarti mentornya nggak ada. Nah, berarti kita perlu ngangkat mentor sendiri aja di zaman sekarang ini. Jadi Anda misalnya YKMS ini bisa itu membuat program begitu. Jadi misalnya nih YKMS nih teman-teman udah nanganin klien. Terus temanya apa? Nanti seminggu sekali misalnya saja teman-teman itu adalah bedah kasus. Nanti ada di situ orang-orang yang katakanlah punya pengalaman banyak bisa menjadi katakan saja mentor kita. Nah, dengan demikian mentor ini perannya adalah otomatis dia pertama kali adalah memberikan komentar tentang apa yang sudah kita lakukan. Yang paling penting juga tentunya menguatkan. Yang ketiga barangkali menunjukkan gitu apa-apa yang barangkali ada di situ tetapi tidak dilihat oleh kita gitu ya. Kemudian ada bisa jadi juga upaya-upaya dalam rangka meningkatkan dalam rangka memperbaiki tata layanan kita. Nah, jadi itu bisa dibuat. Jadi YKMS ini sebenarnya tidak hanya sekedar penggelar kompetensi sebenarnya ya. Jadi tidak hanya penggelar C pertama tetapi juga bisa juga penggelar C kedua. Itu bisa dibuat. Jadi ada webinar gitu ya khusus dalam rangka konferensi kasus, case conference. Itu yang membuat kaya sebenarnya. Ya, itu bisa dibuat sebenarnya. Jadi nanti mungkin bisa dibuat seperti itu. Nah, jadi nanti mungkin bisa dipanggil lah orang akademisi kampus, bisa yang senior gitu yang memang udah melakukan penelitian di tema-tema itu. Bisa juga dipanggil misalnya saja praktisi yang sering kali menangani tema-tema itu dan sehingga mereka bisa memperkaya. Nah, jadi itu dalam rangka 2C ya. Nah, yang namanya C yang berkaitan dengan moral conduct ini memang kembali kepada diri masing-masing otomatis. Ya, jadi walaupun udah ada kode etik gitu ya, nggak semua asosiasi itu bisa nangkepin orang-orang yang melanggar tuh walaupun terang-terang melanggar gitu banyak ya. Jadi ujung-ujungnya kembali kepada diri pribadi kita masing-masing. Gitu. Nah berarti dalam rangka itu, nah YKMS ini kalau saya ngamatin berarti di antara 3C tadi fokusnya otomatis selama saya gaul gitu ya dengan YKMS adalah dengan C pertama kompeten tadi. Kompetennya pun mungkin kalau di dalam daring ya mungkin baru sifatnya knowledge gitu kalau daring itu ya lebih ke kalau misalnya belum jadi kalau misalnya kita menggunakan hot ya itu ada kalau di dalam dunia pendidikan itu kan lagi hot-hotnya. Lots itu berarti lower order thinking skill, HOTS itu higher order thinking skill. Barangkali mungkin baru sampai sifatnya reflecting gitu ya. Jadi kalau applying itu ya agak sulit juga gitu ya. Gitu. Analisa mungkin bisa lah, tetapi ketika apply gimana apply-nya daring otomatis ada keterbatasan di situ. Nah, sementara di kelas-kelas yang sifatnya luring kita memungkinkan gitu untuk sampai
seluruh higher order thinking skill itu bisa diperoleh gitu di dalam tema-tema itu. Nah, karena itu memang di dalam kelas-kelas daring itu banyak tugas. Nah, tugas ini yang sering kali ya kalau saya sih sederhana saja. Dulu saya karena adalah saya membuat pelatihan berdasarkan sebuah kerangka instruksional design, ya otomatis kan saya harus lihat juga arah perilakunya apa. Supaya mereka sampai level ini berarti harus dapat apa, berarti mereka harus ngapain. Nah, tugas-tugas itu antara lain adalah dalam rangka tadi supaya higher order thinking skill tadi. Nah, otomatis ya sikap dari para peserta juga ada yang suka dikasih tugas, tetapi ada yang nggak, yang moh juga. Yang bagi saya nggak akan maksa juga sih, karena mengerjakan tugas tidak mengerjakan tugas lebih ke nanti pribadi sih sebenarnya. Kalau kita misalnya mengerjakan tugas-tugas itu, kita berarti mempunyai pemahaman tentang itu, sehingga pada waktu berarti kita juga mempunyai empati terhadap klien pada waktu mereka mengerjakan tugas-tugas itu. Nah, sehingga dengan pemahaman itu juga hubungan kita dengan klien juga relatif lebih mudah. Nah, kira-kira begitu. Nah, ada beberapa, mungkin ada 10 tema yang akan dieksplor ya, yang akan dieksplor selama 1 tahun ya. Nah, jadi tema-temanya nanti biar Bu Sophie aja akan bahas satu persatu, tetapi nanti saya bisa ceritakan tema itu apa dan kita nanti ada tanya jawab. Silakan Bu Sophie. Ya, ini sangat menarik ya teman-teman ya. Ini tantangan luar biasa agar teman-teman tidak hanya profesional, tapi teman-teman sampai percaya diri nih gitu ya ketika ilmu skill dari yang kita pelajari di Kang Asep itu bisa dipraktekkan, dan setelah praktek cerita ini gitu ya. Jadi semacam sharing lalu bedah kasus. Insya Allah kalau di kelas sebelah yang CBT-BE akan Kang sudah ACC Bu Cassandra yang CBT-BE. Kalau untuk kelasnya Kang Asep karena lebih beragam ya, jadi kita harus pilih nih nanti mana yang bisa kita tadi kita gelar gitu ya dalam bentuk webinar bedah kasus dengan mendatangkan reviewer ya dari akademisi. Nah, itu pengantar dari Kang Asep ya teman-teman ya. Sudah ngeklik belum nih sama harapan teman-teman gitu ya. Nah, kita buka tanya jawab apa lanjut dulu Kang? Lanjut dulu aja Bu, apa namanya tema-tema yang akan digelar kan Ibu udah bikin apa namanya dalam bentuk flyer itu, mungkin bisa diceritakan saja. Oh baik ya. Sebentar. Baik, Bapak Ibu, Mas, Mbak yang saya banggakan ya, karena berkenan untuk belajar dengan Kang Asep ya. Kang Asep setahun akan membersamai kita untuk memberikan suntikan gitu ya, memberikan satu skill ya dalam 7 bidang tepatnya ya. Jadi dalam hal mengatasi kedukaan, nah ini teman-teman ada menjadi relawan, kemudian terkait dengan trauma konseling dan psikoterapi, lalu yang ketiga manajemen stres, yang keempat teknik konseling dan psikoterapi mengatasi left trap. Nah ini adalah lanjutan dari inner self ya. Jadi empowering your inner self itu untuk mengatasi masalah anak, masalah di keluarga ya, pada parents gitu ya, pengasuhan, itu berlanjut dengan teknik konseling dan psikoterapi atasi left trap. Lalu yang kelima adalah pembekalan skill buat kompetensi kita menghadapi masalah pernikahan. Nah ini tadi ya, Bapak Ibu sudah menceritakan ada pengalaman, ada tugas yang mengatasi masalah keluarga. Keluarga terkait dengan pernikahan ya tepatnya, itu bisa dibantu nanti bagaimana kita mampu how to handle marital and couple problem gitu ya. Nah, ini tren ini, maaf bukan tren, ini favorit gitu ya. Couple and marital counseling and psychotherapy ini favorit sejak 2000
ya, 2020 atau 2019 akhir itu sebelum pandemi, itu diminati begitu, sampai kemarin online 2 kali ya, itu sangat diminati ya. Karena banyak kasus perceraian teman-teman ya, itu fakta banget gitu ya. Sehingga bagaimana kita berperan dalam mempertahankan keluarga mungkin, atau sekedar komunikasi antar kedua pasangan yang memang belum pernah berkomunikasi begitu ya. Nah ini ada skill-skill banyak ini yang diberikan Kang Asep. Baik komunikasi, baik bagaimana melakukan konselingnya dan sebagainya. Lalu yang keenam adalah brief psikoterapi ya. Nah ini buat teman-teman yang bukan psikolog bagaimana gitu ya. Brief psikoterapi itu awalnya kita pikir ini hanya untuk psikolog, tapi ternyata profesional helper pun perlu melakukan brief psikoterapi karena itu cara paling singkat begitu ya, brief, singkat dan tepat sasaran begitu ya, sehingga terapi dan konselingnya itu tidak bertele-tele dan tidak rumit begitu ya, itu sangat brief sekali. Dan yang terakhir adalah terapi fokus emosi. Ini juga materinya sangat sorry batukku belum sembuh ya dari isoman ini. Terapi fokus emosi ini tidak sekedar mengatasi emosinya ya, tapi membantu untuk menggali hal-hal apa saja yang itu terkait dengan emosi. Nah, itu kita menjadi kompeten agar kita membantu untuk mengatasi emosinya. Jadi ini paket komplit ya teman-teman. Ini paket komplit selama setahun bagaimana kita kompeten secara profesional dari segi pengembangan kompetensi diri. Dan lagi-lagi ini masih online ya teman-teman ya. Untuk setting offline-nya belum kita desain, sudah kita desain, sudah kita rencanakan, tapi belum kita launching. Karena mengingat perkembangan dari COVID-19. Yang mana Jawa Barat tinggi, Jawa Timur tinggi, DKI Jakarta tinggi gitu ya. Kita harus menerbangkan Kang Asep dari Jawa Barat gitu ya. Dari rumahnya Tasik ke bandara itu sudah beresiko gitu ya. Nah itu nggak ada asuransinya gitu ya. Jadi oke, kalau tadi ya terkait dengan hipno mungkin gitu ya, itu ada catatan kami nanti untuk offline ada hipno, lalu ada teknik apa lagi saya lupa, itu ada 4 ya, ada 4 desain untuk yang offline. Nah ini teman-teman kalau untuk yang online ada 7 area untuk mengembangkan kompetensi agar kita profesional. Begitu. Nah, sampai sini silakan teman-teman menanggapi. Baik, karena kita ada beberapa, saya ingin memperkenalkan sajalah beberapa materi tadi. Jadi teman-teman boleh, kita punya waktu kurang lebih sekitar 50 menit lagi ya. Jadi saya akan coba setiap 5 menit 1 materi. Jadi yang pertama kita akan mulai dengan psikoterapi, psikologi, konseling, psikoterapi kedukaan. Insya Allah itu Sabtu minggu besok ya. Jadi kegiatan ini sebenarnya kenapa sih kita perlu memahami, karena tampaknya tema kedukaan ini adalah tema yang pertama mungkin begini. Tema kedukaan itu adalah tema yang pasti terjadi. Ya, pasti terjadi lah. Jadi kedukaan itu adalah akrab dengan kita, apalagi dengan COVID ini. Tetapi secara psikologinya justru nggak dipelajari. Jadi hanya beberapa kampus saja yang ada mata kuliah psikologi kedukaan itu. Jadi banyak kampus mungkin tidak mempelajari itu secara khusus. Nah sehingga seringkali orang yang berduka itu seringkali disalahpahami. Umumnya adalah disangkanya mereka mengalami trauma gitu ya, atau mereka mengalami gangguan cemas dan lain-lain. Padahal sebenarnya itu adalah indikator dari mereka mengalami duka. Nah, karena itu kenapa dengan YKMS itu kita menggelar tentang konseling psikologi, konseling dan psikoterapi kedukaan ini adalah khususnya bagi teman-teman psikolog tentunya saja adalah
menjadi lebih bisa membedakan apakah ini duka, apakah ini trauma, atau ini trauma yang duka atau duka yang traumatik. Gitu. Nah, sehingga kita bisa membedakan juga cara penanganannya. Nah, karena seringkali di masyarakat dipandangnya tema duka ini tema yang barangkali nggak begitu dipahami. Nah, di situ ada tentunya saja ada yang namanya psikologi kedukaan, ada konseling kedukaan, ada psikoterapi kedukaan. Bedanya apa? Nah, psikologi kedukaan berarti menjawab 5W1H tentang apa itu duka. Duka itu apa? Bagaimana duka itu terjadi? Kenapa orang itu berduka? Kalau kita bicara bagaimana kan berarti urut-urutannya apa saja sih yang akan dialami orang pada waktu berduka. Nah, kemudian juga bisa dilihat juga kalau bicara duka itu berkaitan dengan SOR, stimulus organisme respons. Sebenarnya yang bisa kita kelola di dalam duka itu apa? Unsur mananya nih? Unsur S-nya kah? Unsur O-nya atau unsur R-nya misalnya begitu. Nah, tentunya saja di situ juga banyak ahli-ahli tentang kedukaan itu membahas tentang tema-tema kedukaan ya. Jadi ada berbagai macam, mereka ada berbagai menggunakan istilah. Ada proses orang berduka, ada juga yang menggunakan istilah tahapan orang berduka, ada juga yang menggunakan istilah stage gitu ya, orang berduka, ada juga yang menggunakan istilah tasking dari orang berduka. Nah, para ahli ini tentunya saja mempunyai penekanan yang berbeda-beda gitu ketika menggunakan term-term yang berbeda-beda itu. Nah, jadi 5W1H-nya itu adalah berkaitan dengan psikologi kedukaan. Nah, kemudian ada yang namanya konseling kedukaan. Nah, dibedakan antara konseling kedukaan dan psikoterapi kedukaan lebih disebabkan karena ada yang sifatnya duka normal. Jadi ada kedukaan yang sifatnya normal. Katakanlah ada orang yang masih ngelamun gitu ya, menyendiri setelah meninggalnya suami 2 bulan. Itu normal atau abnormal? Nah, kalau di dalam tema-tema kedukaan itu masih normal saja. Nah, tetapi nanti akan ada tema-tema, misalnya meninggalnya dia duka, anaknya meninggal di dalam kandungan, dan kebetulan adalah setelah diketahui dengan pemeriksaan kedokteran anaknya ini adalah bayi dalam kandungannya itu adalah laki-laki, dan ini akan jadi penerus marga. Nah, itu di situ berarti bukan hanya sekedar hilangnya jasad ya, tetapi juga ada tema-tema lain. Ada tema-tema kultur di situ, ada tema-tema penyesalan di situ, ada tema-tema yang lebih menekan di situ. Maka itu ada namanya duka kompleks ya. Jadi dukanya lebih rumit. Nah, konseling kedukaan itu lebih ngebahas di tema-tema duka normal. Sehingga bagaimana cara kita membimbing orang yang berduka itu ya, sampai dia bisa menghayati dukanya. Jadi bukan menghindari duka, karena di masyarakat selama ini yang terjadi adalah duka itu dihindari. Jadi sama dengan teori emosi. Jadi kita lebih diminishing gitu ya. Nah, padahal yang harus kita lakukan adalah kita justru menghayati, membolehkan. Kalau misalnya di dalam duka itu adalah ada sedih, kita perlu menghayati sedih itu, justru bukan lari. Kalau kita pengen nangis, justru nangis itu ya perlu juga gitu, menghayati proses-proses itu. Nah, yang namanya psikoterapi kedukaan berkaitan dengan tadi duka kompleks. Nah, berarti di situ tentunya saja keterampilannya lebih banyak diperlukan, sudah banyak teknik-teknik psikoterapi yang diperlukan di situ ketika kita menangani orang-orang yang mengalami kedukaan kompleks. Berangkat dari pengalaman saya ya selama era COVID ini, saya lebih banyak mengalami banyak orang yang meninggal, lebih banyak tentunya saja tema kedukaan kompleks. Nah, jadi di masyarakat kita lebih banyak kedukaan kompleks, maka nggak cukup dengan konseling kedukaan, tetapi juga kita perlu melakukan yang namanya psikoterapi kedukaan. Nah, demikian kalau kita bicara tentang duka itu. Nah, di masyarakat kita tentang kedukaan ini juga seringkali dianggap enteng karena kita cuma ngelihat hilang cuma satu orang, dukanya cuma tinggal satu tema, suaminya meninggal, udah cuma kita lihat kayak gitu. Tetapi itu sifatnya duka primer ya, kehilangan suami.
Tetapi ada yang namanya kehilangan sekunder. Kehilangan sekundernya itu tadi, suami itu punya peran apa aja? Oh, ternyata punya 5 peran. Peran pencari nafkah, peran pelindung keluarga, peran menjadi imam di keluarga, peran menjadi pendidik. Nah, itu sulit gitu bagi sejumlah orang kalau dia misalnya benar-benar tergantung oleh suami ini dalam 5 peran-peran tadi dan belum ada penggantinya, nggak mudah. Maka berarti bagi kita yang akan ngebantu juga perlu ngelihat itu bahwa sederhananya orang yang berduka itu berarti adalah dia kehilangan, banyak kehilangan ya. Nah, bagaimana kehilangannya itu bisa digantikan? Nah, berarti menyiapkan rute baru ya supaya yang hilang itu, terutama peran-peran itu bisa segera tergantikan, termasuk oleh diri sendiri, itu menjadi bagian dari konseling kedukaan itu sendiri. Nah, di dalam psikologi kedukaan, konseling kedukaan, dan psikoterapi kedukaan ini juga dieksplor juga tentang bagaimana kalau kita melibatkan konseling dan psikoterapi kedukaan itu dalam kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan ritual-ritual itu sendiri. Ritual kematian misalnya saja, ritual penguburan. Di beberapa masyarakat ada ritual misalnya saja tertentu gitu ya. Bagaimana ritual itu sendiri justru bisa dimanfaatkan dalam rangka orang itu supaya dukanya itu sendiri terjadi. Nah, itu di dalam tema psikologi, konseling, psikoterapi, kedukaan. Waktunya 2 hari kali 8 sesi, ya, dan ada beberapa penugasan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, rekan-rekan, itu gambaran bagaimana kita profesional punya kompetensi untuk membantu saudara kita, klien kita, tetangga kita, masyarakat, atau klien dalam arti komunitas ya, yang mengalami kedukaan, baik dalam kematian ya atau bencana alam begitu ya. Nah, ini kayaknya kok gampang gitu ya, cuma nemeni orang sedih gitu ya. Ternyata enggak loh. Ada satu konsep teori dan itu diramu juga sama Kang Asep dengan teknik konseling dan psikoterapinya. Jadi menariknya di situ, kita akan menjadi kompeten di bidang itu ya. Jadi kalau ada orang berduka, tidak hanya menemani, tapi bagaimana berkelanjutan ya, karena ternyata suasana kedukaan itu bisa jadi sampai bertahun-tahun begitu ya. Rasa dukanya itu masih apa istilahnya, masih bersarang begitu ya. Ya, saya sendiri juga mengalami kedukaan ketika anak saya meninggal begitu ya, masih bayi gitu ya. Nah, itu ternyata kalau ada cerita tentang itu saya masih hati saya, perasaan saya masih tersentil begitu ya. Nah, ini teman-teman silakan ditanggapi atau ada pertanyaan. Kompetensi apa nih kalau untuk mengatasi kedukaan? Bocorannya apa? Silakan. Bu Agati nih nyimak sejak tadi. Ada tanggapan Ibu? Bisa di unmute? Oke, kalau tidak kita lanjut saja. Nah, kemudian ada materi di bulan Maret saya rasa. Di bulan Maret itu tentang berkaitan dengan trauma. Jadi psikologi, konseling, dan psikoterapi trauma. Trauma ini sendiri sebenarnya kalau di dalam istilah trauma itu sendiri adalah istilah yang sampai abad 20 ya, sampai abad 20 itu trauma itu selalu berkaitan dengan fisik. Jadi trauma itu sederhananya adalah luka ya. Jadi kalau orang mengalami luka terutama juga karena lukanya itu sendiri karena terjadi benturan ya, maka itu trauma. Sehingga kalau misalnya Anda datang ke rumah sakit besar, di situ ada trauma center. Nah, trauma center tuh yang dimaksud di rumah sakit itu tentu saja bukan artinya menangani orang-orang yang mengalami trauma psikologis, bukan. Tetapi adalah wilayah ya yang khusus memang menangani misalnya saja di situ pasien-pasien yang mengalami luka-luka tertentu gitu ya. Nah, di RSCM itu trauma centernya juga cukup besar juga di sana.
Nah, baru abad 21 saya rasa ya itu istilah trauma itu sendiri mulai kemudian juga digunakan untuk aspek-aspek psikis. Dulunya istilah yang digunakan itu adalah histeria. Jadi karena itu kalau kita baca karya-karya Freud, jadi kalau kita baca buku-buku psikologi kuno gitu ya, psikologi jadul, maka digunakannya istilah histeria. Jadi Freud itu menangani tema-tema histeria. Misalnya Freud itu kliennya kan cuma satu, dia membangun teori dari kliennya itu. Kalau Anda nonton di Netflix itu Anda ketemu tuh dengan kliennya Freud gitu ya, dicontohkan begitu. Nah, kalau di situ kan histeria. Nah, histeria ini memang bahasa lainnya dulunya itu adalah untuk psychological traumanya sekarang. Nah, jadi trauma itu sendiri memang dari sejarahnya juga sudah banyak catatan-catatan sejarah yang menggambarkan seseorang mengalami keadaan-keadaan psychological trauma itu. Nah, sehingga otomatis yang akan dibahas di dalam tema ini adalah pertama adalah apa sih yang dimaksud dengan psychological trauma. Nah, jadi kalau misalnya saja kalau kita selama ini mengenal dengan istilah PTSD, post traumatic stress disorder, maka berarti di situ ada yang namanya post traumatic stress yang tidak disorder gitu ya. Jadi artinya berarti seseorang itu berarti yang mengalami sebuah peristiwa ya. Dia akan dianggap gangguan kalau seperti apa? Berarti dianggap akan normal kalau seperti apa. Nah, berarti di masyarakat kita seringkali pokoknya kalau orang itu mengalami sebuah peristiwa buruk pasti dia mengalami trauma. Nah, itu awam. Tapi kalau di masyarakat psikologi nggak begitu. Nggak semua post traumatic stress menjadi post traumatic stress disorder. Nah, berarti ada beberapa ciri kalau kita menggunakan DSM, maka cirinya misalnya saja orang itu mengalami yang namanya intrusi, mengalami flashback, mengalami retraumatisasi gitu ya. Kemudian juga ada tema-tema avoidance di dalamnya. Kemudian juga ada tema-tema ketergangguan pikiran, ketergangguan berelasi sosial, ketergangguan emosi, dan terganggunya itu minimal adalah 1 bulan berturut-turut. Nah, jadi ada persyaratan-persyaratan itu. Nah, yang berikutnya ketika kita bicara trauma juga ada yang namanya penting barangkali di masyarakat kita tahu yang namanya primary trauma dan secondary trauma. Selama berkelalang keliling dari ya mulai saya lulus terutama setelah Indonesia ini banyak bencana khususnya sejak tsunami Aceh, maka kalau saya datang ke daerah bencana itu sangat sedikit kita menemukan orang yang mengalami primary trauma ya, sangat sedikit lah. Jadi mereka mengalami post traumatic stress, tetapi karena bisa ditangani segera, maka tidak berlanjut dari post traumatic stress menjadi post traumatic stress disorder. Jadi yang PTSD itu katakanlah ya dari pengalaman saya dengan masyarakat begitu ya, nggak sampai 1% lah, ya nggak sampai 1% dari populasi. Nah, tetapi yang terbanyak justru orang yang mengalami secondary trauma. Ya, jadi secondary trauma ini yang terbanyak. Ya, secondary trauma itu berarti yang mengalami bukan orang-orang yang penyintas, bukan. Yang alami justru adalah orang-orang yang datang ke sana tadinya sebagai relawan. Nah, dia sebagai relawan, dia menyimak kisah dari orang yang penyintas, dan mereka justru mengalami pengalaman-pengalaman yang dinamakan dengan istilah secondary trauma. Nah, ada ahli lain yang menggunakan istilah nantinya adalah orang yang mengalami secondary trauma ini juga dia mengalami ada tema-tema burnout juga di situ dan dia mengalami juga ada yang namanya intrusi gitu ya, dan ada mengalami juga ketidakmampuan untuk mengatasi klien dan dia terganggu gitu ya dengan kisah-kisah klien itu, bahkan terpikir terus walaupun dia katakanlah udah pulang lagi misalnya saja ke kampungnya sendiri. Nah, itu yang terbanyak justru. Jadi saya sempat itu kebetulan lagi di Surabaya dikontak oleh teman-teman di Surabaya, Kang Asep ini kalau misalnya tim kita yang gini-gini itu apa tuh? Saya bilang itu secondary trauma tuh gitu.
Nah, kenapa di masyarakat kita para relawan itu banyak yang mengalami secondary trauma? Bisa dilacak karena mereka yang pertama adalah mereka tidak dilatih. Jadi cukup banyak juga tuh orang-orang pada waktu di area kebencanaan itu bondo nekat aja gitu ya, datang ke sana aja, yang paling penting datang dulu. Nah, mereka nggak dilatih dan rupanya juga mereka nggak punya SOP ya, SOP kebencanaan. Jadi kalau misalnya mau nanganin the briefing mereka nggak punya. Dan mereka juga nggak punya alat untuk ngecek bahwa apakah tim saya ini udah mengalami secondary trauma atau tidak. Nah, mereka nggak punya sistem kayak gitu. Kalau kayak gitu ya alih-alih kita ngebantu orang lain, malah orang-orang yang harusnya adalah menjadi orang yang sejahtera dan menyejahterakan orang ini malah menjadi orang yang terpapar. Nah, ini cukup banyak. Dan di pandemi COVID ini saya juga ngelihat bahwa tantangan bagi teman-teman yang kontak dengan klien-klien atau pasien-pasien COVID itu adalah mereka juga mengalami yang namanya secondary trauma ini atau yang namanya compassion fatigue. Nah, dari segi penyebab trauma itu bisa single, tapi juga bisa kompleks. Nah, kompleks itu berarti beragam hal, terutama pada waktu kanak-kanak kita ngalami itu. Dan juga ada ahli lain yang menggunakan istilah developmental trauma. Jadi trauma-trauma itu diperoleh pada waktu kita masa-masa kanak-kanak, gitu ya. Dan karena pada waktu masa kanak-kanak maka itu terbawa terus sampai pada waktu kita dewasa, sehingga perilaku pada waktu kita dewasa itu seakan-akan badan doang gitu yang dewasa, tetapi sebenarnya cara kita bersikap, cara bertindak itu adalah persis waktu kita kanak-kanak. Nah, karena itu juga ada yang namanya trauma antar generasi. Nah, itu juga di masyarakat kita cukup banyak di Indonesia ini. Nah, jadi perpolitikan, kemudian sejarah, budaya kita juga, di mana juga ada masyarakat tertentu yang dendam dengan kelompok masyarakat lain, dan dendam itu juga diturun-temurunkan, sehingga juga itu menjadi pengalaman-pengalaman yang trauma turun-temurun. Dan trauma itu sendiri, ada satu ahli namanya Anne Anselin, dia menuliskan ada buku namanya Intergenerational Trauma. Jadi trauma itu sendiri juga bisa diturunkan, ya bukan hanya dari kisah-kisah, juga dari genetik kita. Nah, otomatis karena trauma ini adalah semua orang, ya sejumlah riset menunjukkan bahwa sejumlah orang mengalami trauma. Problemnya orang tidak menyadari saja bahwa mereka mengalami trauma. Nah, ada trauma-trauma yang sepertinya menyelinap. Nah, karena itu sejak saya rasa sekitar 5 tahunan yang lalu di Amerika khususnya ada gerakan yang namanya TIC, Trauma Informed Care. Ya, jadi bagaimana masyarakat itu perlu peduli terhadap tema-tema traumatik ini, sehingga trauma informed care itu adalah ada di sekolah, ada di organisasi, ada di layanan-layanan lembaga. Nah, sehingga kita menyadari bahwa trauma ini juga adalah memberikan banyak impact ya, terutama di dalam dunia pendidikan. Banyak anak-anak yang cerdas tetapi tidak tampil gitu kecerdasannya. Ya, kalau dia sekolah berarti nilai prestasi skolastik atau prestasi akademik yang nggak begitu bagus gitu, padahal secara potensi kecerdasan cukup tinggi. Dan dalam banyak kasus-kasus seperti itu di beberapa kampus ya ternyata anak-anak itu mengalami trauma tertentu. Berangkat dari pengalaman ngajar di mana-mana, terutama mengajar trauma, ternyata trauma terbanyak di kaum perempuan di kita, kalau di mahasiswi terutama, trauma seksualitas. Jadi kasus-kasus pelecehan seksual itu rupanya cukup besar di masyarakat kita. Dan sayangnya masyarakat kita belum ngeh tentang tema-tema itu. Jadi ketahuannya itu di kampus. Misalnya saya ngajar di beberapa fakultas psikologi. Kalau misalnya saya ngajar di semester pertama, seringkali saya kasih itu ya, dan banyak tema-tema seksualitas itu adalah muncul. Nah, ini menjadi menarik gitu ya. Menjadi menarik. Nah, otomatis di dalam tema ini adalah karena ini adalah kelas ini daring, maka mau nggak mau lebih sifatnya pemahaman, ada beberapa penugasan tertentu yang diberikan di situ, dan
Kalau toh yang sifatnya latihan-latihan adalah dikerjakan sendiri, tetapi barangkali ada beberapa petunjuk, ada beberapa teknik yang memang disampaikan di dalam melalui daring. Insya Allah kira-kira begitu, itu bulan Maret. Nah, berikutnya tadi ada tema yang namanya mengelola stress management. Insya Allah itu bulan Juni ya. Jadi setelah, karena ada Ramadan ya, Juni. Nah, stress management ini sebenarnya adalah ingin memberikan pembekalan kepada sejumlah orang supaya dia bisa membuat program-program tentang pengelolaan stres. Nah, jadi kalau misalnya Anda orang PO, Anda misalnya di dunia PO, justru Anda bisa membuat program-program stress management. Program-program stress management. Yang sifatnya bisa dalam tanda petik ditawarkan ke sejumlah lembaga, ke sejumlah perusahaan. Nah, otomatis yang akan dibahas tentang apa itu stres, apa itu distress, apa itu eustress. Nah, berkaitan dengan pekerjaan berarti apa yang dimaksud dengan job strain. Nah, berarti nanti ada yang namanya general adaptation syndrome. Dan kemudian kita akan melihat juga apakah kita yang kita perhatikan itu lebih ke stresornya, lebih ke organismenya atau kepada reaksinya. Nah, karena banyak orang yang justru bisa jadi ada stres yang tidak ada reaksinya. Jadi orang tuh memahami stres itu seperti apa. Kemudian ada tiga teori besar tentang stres. Teori yang pertama tentang event, ya, bahwa kita ngalami beragam event, gitu ya, beragam peristiwa-peristiwa yang bisa jadi mempunyai dinilai menekan. Yang kedua adalah stres dilihat sebagai yang kedua itu adalah stres ya dilihat sebagai bagaimana kita mempersepsikan stres. Apakah kita mempersepsikan stres itu sebagai tantangan atau sebagai ancaman? Ya, yang ketiga adalah stres dilihat sebagai seberapa kita memiliki ragam dukungan sosial. Nah, sehingga otomatis kita akan mempelajari itu supaya memahami itu otomatis ada beberapa latihan-latihan dalam rangka pemahaman-pemahaman itu. Nah, nanti kemudian juga akan dibahas tentang stres pribadi, apa saja tekanan-tekanan yang muncul di dalam diri pribadi dan ciri-cirinya stres itu apa, apa indikatornya ke fisik, apa indikatornya ke thinking gitu kognitif, apa indikatornya ke relasi sosial, apa indikatornya ke sosial. Kemudian juga kita akan explore juga tentang adalah stres pasutri, stres pasangan dan stres keluarga. Sehingga aspek-aspek apa saja di dalam keluarga itu yang sangat memungkinkan gitu ya untuk memunculkan distress di dalam keluarga. Nah, otomatis ini nantinya akan menjadi tema tersendiri itu kalau di dalam tema-tema apa namanya marital counseling. Nah, jadi kalau kita bicara tema marital counseling itu, couple dan marital counseling itu tema terbesarnya ya distress keluarga ini. Nah, kemudian juga ada stres kerja. Nah, sehingga stres kerja ini bisa jadi juga mempengaruhi dengan stres keluarga tadi. Nah, kemudian setelah itu kita menguraikan adalah ada mungkin 8 cara, 8 teknik mengelola stres. Ya, dan itu adalah sudah ada videonya yang sudah jadi artinya kalau memang kita harus sampaikan 2 kali 8 jam, 2 kali 8 sesi itu nggak cukup. Maka ada beberapa video yang perlu dipelajari yang sudah saya siapkan tentang tema-tema itu. Nah, kemudian kalau kita di perusahaan, maka pada dasarnya ada tiga level kita menangani stres itu. Pertama adalah di level pribadi, yang kedua di level kelompok, yang ketiga di level organisasi. Nah, jadi kemudian juga stres juga di perusahaan itu kita bisa yang sifatnya pertama adalah bahasa sederhananya adalah bagaimana kita melakukan psikoedukasi sifatnya lebih preventif. Yang kedua bagaimana kita kemudian juga menangani gitu ya memang kasus-kasus yang sudah dialami secara pribadi gitu ya dan mana yang nantinya adalah kemudian kita sifatnya lebih rehabilitasi. Nah, itu
Sehingga kita bisa membuat ragam program gitu, dalam tema-tema itu. Nah, itu adalah berkaitan dengan stress management, insya Allah 4-5 Juni. Nah, kemudian tadi ada tema life trap. Nah, tema life trap ini adalah istilah yang digunakan oleh Jeffrey Young. Jeffrey Young ini adalah orang yang tadinya belajar CBT, ya, Cognitive Behavior Therapy. Cuman dari penanganan kasus, terutama di kasus-kasus borderline personality, tampaknya CBT saja nggak cukup. Maka dia gabungkanlah CBT itu dengan hipnoterapi. Dia gabungkan juga lah CBT hipnoterapi dengan ego state terapi. Nah, kemudian, teknik ini ya akhirnya digunakan dengan istilah, dia sekarang menggunakan istilah namanya adalah skema terapi atau terapi skema. Nah, jadi merdekakan diri dari life trap ini adalah orang itu peluangnya untuk mengalami life trap. Life trap itu tadi skema-skema hidup yang maladaptif. Skema itu belajar dari mana? Ya, belajarnya ya dari kanak-kanak, bagaimana kita diasuh sehingga kita mengembangkan pola berpikir, ngomong, bertindak tertentu atau pola berespon tertentu atas sebuah stimulus. Nah, pola-pola itu ada yang adaptif, artinya sesuai dengan stimulus, ada yang maladaptif atau menyimpang. Nah, kenapa orang mengalami maladaptif skema? Ya, karena tadi dia bisa jadi pada waktu kanak-kanak tidak tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasarnya apa saja? Mulai dari kebutuhan, misalnya saja rasa aman, kebutuhan untuk berekspresi, kebutuhan untuk mendapatkan batasan yang jelas. Gitu ya. Nah, orang yang tidak tercapainya kebutuhan-kebutuhan ini, akhirnya dia mengalami beragam life trap tadi. Nah, di dalam workshop online ini, supaya kita memahami life trap apa saja, maka Anda akan mengisi lebih dari 30 tautan Google Form. Ya, jadi Anda akan mengisi ragam inventory sehingga Anda tahu Anda katakanlah mempunyai terjebak di dalam life trap apa saja. Nah, jadi nanti akan kita bahas setiap life trap apa saja, kemudian juga kenapa itu terjadi dan bagaimana kita mengatasinya. Nah, teknik-teknik yang diajarkan di dalam life trap ini ya umumnya ya udah merupakan gabungan dari berbagai macam teknik-teknik psikoterapi. Gabungan tadi dari CBT, otomatis kita ambil lebih karena ada mengalami distortion of thinking-nya. Tetapi ada tema lain yang berkaitan dengan ego state therapy, ya, yang dari Gordon Emerson itu. Nah, teknik-teknik itu adalah banyak digunakan di dalam nantinya life trap. Nah, lebih dari 18 life trap yang akan kita bahas di situ. Nah, itu di bulan saya rasa itu di antara bulan Junian kali ya. Kemudian ada yang namanya couple and marital counseling and psychotherapy. Kenapa tema ini tadi Bu Sofi mengatakan tema ini adalah tema yang paling hot? Ya, simple aja sih ya, karena memang kalau kita mengacu kepada data di Pengadilan Agama tahun 2000, data dari Mahkamah Agung ya. Ini data itu dari Pengadilan Agama tahun 2021 kemarin ya. Tingkat perceraian itu makin tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi. Angka gugat cerai berarti yang pelaku gugat cerai itu perempuan adalah angkanya sampai 500.000 ya dalam 1 tahun itu, sementara laki-laki kurang dari 200.000. Nah, berarti kalau kita lihat tema-tema di situ adalah tema-tema tertingginya itu sendiri adalah ya tema-tema yang ada kaitannya dengan ekonomi, tema-tema ada yang kaitannya dengan komunikasi, tema-tema yang ada kaitannya dengan sebenarnya adalah disfungsi, ya, terutama disfungsi kaum pria ya, bukan dari segi seksualitas, tetapi juga tadi dari berbagai macam peran yang mereka nggak mampu lakukan. Nah, otomatis yang akan dibahas di situ tentunya saja karena sifatnya konseling berarti dimulai dari kalau misalnya saya nantinya misalnya akan ada orang yang akan nikah berarti ada premarital counseling. Akan berarti
seluruh tema-tema yang akan menjadi tema konseling berkaitan tema marital dibahas di situ. Jadi dari bagaimana marital readiness, ya, kesiapan pernikahan itu sendiri, itu temanya cukup banyak. Termasuk juga tema-tema umum yang biasanya adalah menjadi ramai lah di dalam tema-tema keluarga itu. Misalnya tema harga diri, tema komunikasi, kemudian juga selain tema harga diri dan tema komunikasi, kemudian juga tema bagaimana aturan di dalam rumah tangga atau aturan di keluarga, kemudian juga turunan tema itu, misalnya konflik, gitu ya, bagaimana mengelola konflik, bagaimana juga konflik dengan keluarga sendiri, konflik dengan keluarga besar. Nah, termasuk juga nantinya adalah tema-tema komunikasi itu juga menjadi lebih rinci dalamnya. Nah, sehingga karena di situ ada couple, berarti konseling itu akan beda-beda. Konseling perorangan, konseling couple, konseling keluarga. Nah, bagaimana tuh membedakan itu? Seperti apa kalau kita melakukan konseling pribadi, seperti apa kalau kita melakukan couple konseling, dan seperti apa kalau kita melakukan konseling keluarga. Urut-urutannya seperti apa yang harus diperhatikan, itu akan kita bahas di dalam tema couple and marital counseling itu. Nah, kemudian ada tema brief psikoterapi. Brief psikoterapi ini sebenarnya sebuah pendekatan yang muncul di sekitar tahun 80-an, yang sebenarnya merupakan antitesis gitu ya dari pendekatan-pendekatan psikoterapi lama. Otomatis di sini ada perubahan paradigma gitu, ada perubahan paradigm, ada perubahan kerangka, ada perubahan cara pandang melihat psikoterapi dan konseling. Nah, berarti di situ dijelaskan kenapa nih muncul brief psikoterapi ini. Kenapa munculnya di Amerika, kenapa tidak muncul di Eropa seperti itu. Kenapa di masyarakat sekarang, apalagi dengan digitalisasi ini, brief psikoterapi menjadi lebih penting kita lakukan, gitu ya. Dan bagaimana brief psikoterapi ini dipengaruhi oleh pendekatan siapa saja, caranya apa saja. Nah, paling tidak di situ ada beberapa keterampilan yang diajarkan. Yang pertama adalah keterampilan listening otomatis, yang kedua adalah keterampilan questioning. Dan ini cukup banyak di sini, ragam jenis pertanyaan yang barangkali tidak dikenal di dalam teknik-teknik sebelumnya dipelajari di sini. Kemudian juga ada teknik yang namanya kita tentunya saja adalah bagaimana kita bagaimana bicara. Di situ akan kita pelajari dari mulai normalizing, kemudian reframing, gitu ya, kemudian tasking, kemudian juga complimenting, ya, kemudian juga maintenance, misalnya situ. Itu akan kita eksplorasi. Dan sebelumnya kita sudah melakukan ini dan kita menugaskan kepada para peserta, itu latihan dalam bentuk 3 orang, adalah melakukan brief terapi gitu ya kepada temannya. Jadi ada 1 orang berperan sebagai konselor, 1 orang sebagai klien, 1 orang berperan sebagai supervisor. Dan itu adalah direkam menggunakan video atau menggunakan Zoom. Terserah kelompok ini mau menggunakan cara apa. Kemudian ada terakhir terapi fokus emosi. Nah, terapi fokus emosi ini sebenarnya adalah yang pertama mungkin tema emosi itu sendiri kalau di masyarakat kita adalah tema yang barangkali seringkali dihindari di masyarakat. Dan menjadi sangat sulit karena tadi emosi itu relatif tidak diajarkan. Nah, otomatis di sini yang disampaikan dalam kaitan dengan terapi fokus emosi ini banyak aspek ya, banyak aspek. Yang pertama, emosi itu apa? Nah, sederhananya kan emosi adalah respon dari 3 hal terhadap situasi. 3 hal itu apa saja? Yang pertama adalah pikiran kita, yang kedua adalah fisiologi kita, yang ketiga cara kita berekspresi. Nah, di masyarakat kita seringkali ada sebuah mitos, ya mitos itu berarti keliru ya, belum tentu benar. Adalah memandang bahwa emosi itu jelek ya. Padahal ya emosi itu alamiah. Nah, sehingga nantinya berarti perlu ada pemahaman mana emosi yang adaptif, non adaptif, maladaptif. Maka nanti akan ada pembahasan itu tersendiri itu tentang empat jenis emosi tadi. Jadi ada emosi yang adaptif, primer
primer adaptif, ada primer maladaptif, ada yang sifatnya kemudian emosi atas emosi, ada yang namanya emosi instrumental. Nah, kenapa kita penting sebagai people helper membedakan emosi-emosi ini supaya kita bisa menangani klien dengan benar, supaya kita sebagai helper ya, profesional helper itu tidak dimanipulasi klien. Karena salah satu umumnya klien itu ya berusaha memanipulasi kita, ya, berusaha memanipulasi kita supaya katakan saja otomatis adalah kita berpihak pada mereka, kita bersimpati kepada mereka. Nah, terutama kalau di dalam tema-tema rumah tangga ya, kalau kita nggak mempunyai kehati-hatian ya berbahaya betul gitu kalau kita tidak memahami tentang ragam jenis emosi ini. Nah, dari situ terutama tentunya saja terpenting adalah bagaimana kita cerdas emosi. Nah, kalau kita bicara cerdas emosi itu berarti ada dua. Pertama berkaitan dengan diri sendiri, yang kedua berkaitan dengan orang lain. Berkaitan dengan diri sendiri ada dua keterampilan. Pertama adalah keterampilan mengenali apa yang terjadi di dalam diri saya, dan yang kedua keterampilan mengelola apa yang sedang terjadi pada diri saya. Nah, kalau misalnya dengan orang lain apa? Berarti keterampilan mengenal orang lain itu sedang mengalami emosi apa. Yang satunya lagi berarti adalah keterampilan bagaimana saya berespon tepat ketika saya tahu orang sedang beremosi apa. Nah, ini tema-tema yang saya rasa nggak mudah ya. Nah, karena itu kita perlu mempelajari itu. Nah, kemudian juga khususnya di dalam pengasuhan, maka di situ ada 4 jenis, ada Gottman melakukan penelitian tentang bagaimana para orang tua berkaitan dengan emosi anak, dan kita sebenarnya arahan kita lebih kepada bagaimana orang tua menjadi coach atau menjadi pembimbing atau menjadi pamong dari emosi anak. Nah, bukan selama ini jadi ada yang namanya emotional dismissing, ada emotional laissez-faire, ya, kemudian juga ada yang namanya kemudian juga adalah orang itu adalah dilarang gitu menampilkan emosi-emosi tertentu. Nah, otomatis kita tidak mau yang itu. Yang kita harapkan adalah bagaimana orang itu menjadi orang tua itu menjadi emotion dismissing, emotion coaching tadi. Nah, cara-caranya apa, tekniknya apa? Ada berapa unsur kalau kita melakukan emotion coaching itu dibahas di situ. Nah, otomatis di dalam setelah itu juga nanti adalah bagaimana gitu kalau kita menangani klien-klien anak dan remaja. Bagaimana kita melihat juga klien-klien di tema-tema emosi yang ada kaitannya dengan couple. Nah, itu ada pembahasan tersendiri di dalam. Nah, otomatis juga ada emosi di dalam dunia PIO gitu ya. Bagaimana emosi itu tampil justru di dalam dunia industri organisasi. Dan bagaimana kita menjadi piawai ketika kita ngelihat bahwa tema-tema emosi itu adalah eksis gitu di dalam tema-tema organisasi. Nah, itu yang akan kita bahas. Nah, ini ada pertanyaan dari Siska Febrianti. Kang Asep, kalau inner child apakah bagian dari topik life trap? Jadi inner child itu dulu sih kita itu adalah masuk di dalam tema inner self ya. Jadi inner child itu ada di dalam inner self lah. Healing inner child within itu dulu nama workshopnya kayak gitu. Jadi life trap ini adalah lebih dalam dari itu. Jadi kita udah ngebahas jenis-jenis. Kalau misalnya menggunakan istilah inner child tuh, kalau misalnya saja orang ini punya lukanya di dalam tema-tema kurang aturan, misalnya saja dia tidak pernah teratur, dia tidak pernah ini, maka dia akan terjebak dalam jebakan hidup yang mana. Nah, jadi kita udah lebih rinci gitu Mbak Siska di dalam tema-tema ini ketimbang kalau inner child kan cuma kita bicara child yang mana nih? Oh, dia misalnya saja nih digerakkan oleh misalnya saja child yang free child, adaptive child, rebellious child. Anggap aja kita bicara rebellious child. Nah, sekarang rebellious child itu ya banyak juga gitu. Nah, itu nantinya tergambar dalam sejumlah light trap itu. Kira-kira demikian. Nah, jadi kalau justru buat Mbak Siska yang sekarang di
di Pertamina itu justru kita bisa ketemu tuh. Justru orang-orang di dunia PIO tuh paling enak tuh kalau menggunakan live trap. Jadi banyak orang-orang ini misalnya nih ini manajer ini kok kenapa sih kalau belum dipuji gitu ya rewel aja gitu. Nah, itu berarti ada live trap tertentu. Jadi saya ini ya kerja di dunia industri ya sampai sekarang juga begitu. Cuman karena senang dengan tema-tema klinis dan saya ngelihat bahwa di dalam jadi gini mungkin bedanya. Teman-teman psikolog klinis selama ini kan banyak prakteknya di rumah sakit, mereka punya biro atau apa. Tetapi bagi kita yang di dunia PIO, banyak kadang-kadang pendekatan-pendekatan PIO udah kita lakukan, tetapi nggak jalan. Karena banyak tema-tema klinis di dalamnya. Nah, jadi misalnya, jadi bagi kita, jadi artinya ya saya misalnya ngelihat contoh kayak gini lah. Sistemnya bagus, tetapi kenapa sistem ini nggak jalan? Oh ternyata anak atasannya nggak pernah mau negur anak buah. Kenapa atasannya nggak mau negur anak buah? Apakah dia nggak punya pengetahuan? Punya pengetahuan, tapi dia nggak punya keberanian. Kenapa nggak punya keberanian? Oh ternyata dia punya pengalaman traumatik ya. Ujung-ujungnya klinis tuh kalau udah kayak gitu. Nah ternyata banyak sejumlah orang yang perlu diajarkan cara negur. Ya berarti kita bikin tuh konseling kelompok. Ya pendekatannya konseling kelompok gitu, tetapi dalam bentuk psikoedukasi bagaimana cara negur. Maka di situ ada role play, maka ada apa. Maka kalau di dalam pendekatan PIO jadinya seperti itu. Nah, berarti kalau kita lihat kayak gitu justru tema-tema live trap itu dari pengalaman saya sih lebih banyak di dalam setting organisasi. Artinya banyak orang-orang jadi manajer, kenapa nih manajer ini kok nggak efektif? Oh, setelah lihat-lihat oh dia misalnya saja kenapa nih manajer ini cenderung gampang sakit-sakitan gitu ya. Ternyata dia memasang standar terlalu tinggi bagi dirinya padahal perusahaan nggak gitu-gitu amat gitu ke dia gitu. Dikasadarkan gitu. Nah, kalau kita ngerti tentang tema live trap ini, peluang kita untuk bisa ngebantu orang-orang seperti itu adalah lebih besar. Contoh dulu ketika saya bekerja sebagai direktur HR ya. Itu ada misalnya karyawan itu dalam 1 tahun nikah 3 kali gitu ya, cerai 3 kali dan dapatnya orang yang sama gitu ya. Jadi misalnya dia kebetulan perempuan cerai, ketemu lagi laki-laki dengan tipikal yang sama. Kenapa orang ini kok cenderung ketemu dengan tipikal laki-laki yang sama? Misalnya, dan ternyata ya memang punya life trap tertentu dan dia seakan-akan terjebak di dalam skema itu. Gitu. Nah, tema-tema seperti itu, tema-tema udah salah tapi berulang-ulang seperti itu adalah dibahas di dalam tema live trap. Demikian Teh Siska. Jadi kita sudah tidak lagi memang tema dasarnya adalah inner child, tapi barangkali bahasan kita udah lebih ke jenis-jenis gangguan-gangguan atau maladaptif dari skema-skema tadi. Demikian. Oke, kita punya mau tanya satu lagi boleh? Oh, boleh, silakan. Ini kan tadi programnya banyak ya. Apakah idealnya kita mengikuti program itu secara berurutan sehingga endingnya ketemu satu kayak puzzle gitu, satu utuh, atau sebenarnya partially kita ikutkan juga nggak ada masalah? Ini sih kalau ya namanya YKMS ya namanya barang dagangan ya. Ini kan barang dagangan nih bagi YKMS. Ya kalau ini barang dagangan tidak disusun berdasarkan urutan begitu. Jadi ya urutannya ya boleh terserah gitu. Yang paling penting Anda minat aja gitu. Jadi tidak harus ngurut gitu. Kalau misalnya nggak ngurut, apakah saya jadi sakit kepala? Nggak juga. Materi-materi ini pada dasarnya adalah disusun mandiri gitu. Disusun secara mandiri artinya tidak perlu berurut bahwa harus materi A lalu materi B, materi C, tidak demikian. Jadi artinya bagi Teh Siska misalnya saya tertariklah materi ini nih kayaknya di antara seluruh materi gitu ya. Perusahaan mau bayarin gitu ya untuk saya nih materi, tetapi materi yang paling barangkali relatif relevan materi A, materi B boleh begitu. Jadi tidak disusun berdasarkan bahwa seakan-akan prasyarat gitu ya bahwa materi ini adalah menjadi prasyarat materi ini. Tidak demikian. Jadi materi ini semuanya sifatnya mandiri. Gitu. Artinya tidak bersyarat materi-materi apapun sebelumnya. Demikian.
Baik, saya kembalikan kepada Bu Sofi. Waktu kita tinggal 3 menit lagi. Silakan kalau ada pertanyaan lain, monggo. Ya, Kang. Materinya sangat banyak ya, teman-teman ya. Karena untuk menjadi kompeten dan profesional, kita diasah itu bisa 2 hari full, pagi sampai sore itu materinya bisa belasan gitu ya, belasan, dan tugasnya juga lumayan begitu ya, teman-teman ya. Lagi-lagi karena kita nggak bisa offline gitu ya. Jadi penugasan itu sebenarnya menggantikan begitu ya. Menggantikan apa yang itu mestinya dilakukan pada saat tatap muka langsung. Silakan Bu Yuwa, ada yang ditanyakan? Kayaknya langsung open cam ini. Terima kasih banyak Bu Sofi dan Kang Asep ya, serta peserta yang lainnya. Alhamdulillah saya mengikuti kegiatan YKMS, itu ada 3 tema ya, ada manajemen stres, inner self, kemudian your growth mindset ya. Alhamdulillah semuanya merupakan hal baru yang memang tidak ada di kampus ya, belum ada di kampus, dan sangat membantu dalam edukasi karena penjelasannya detail dan bikin nyaman gitu. Nah, 2 hal sih Kang yang pengen saya gali lagi ya, yang pengen dikuasai lagi, itu tentang konsep pre-parenting, dan yang keduanya mengembangkan skema-skema kepada klien-klien ya, kepada orang-orang yang memang memiliki trauma, misalnya memiliki apa ya, trauma bullying. Yang saya ketahui dari ilmu yang disampaikan, selain rilis emosi, juga yang tak kalah penting adalah mengembangkan skema-skema baru gitu Kang untuk menghadapi perilaku bullying itu. 2 hal itu sih Kang yang ingin saya dalami Kang. Terima kasih. Oke, yang kalau bicara reparenting kan sebenarnya sederhananya adalah berarti anggap aja saya dulu pernah dibully. Dibully umur berapa tahun? Katakanlah umur 5 tahun. Nah, saya sekarang umur 40 tahun anggap aja. Dan ada tema yang tidak nyaman gitu ya, berkaitan dengan tema itu. Berarti kalau kita bicara reparenting adalah diri saya yang sekarang, bagian diri saya yang sekarang yang nurturing. Jadi nurturing parent saya ketemu dengan diri saya yang di masa lalu yang 5 tahun mengalami bully. Nah, berarti apa yang dilakukan di situ? Berarti adalah saya menjadi nurturing parent itu. Membolehkan dia mengekspresikan apa yang dirasakan, kemudian membolehkan dia menceritakan, membolehkan dia kemudian juga mengekspresikan. Dan setelah itu ya otomatis mengedukasi diri kita itu untuk pelan-pelan selain mengekspresikan, mengeluarkan, kemudian juga menyatakan kebutuhan-kebutuhan itu sampai diri kita sendiri menjadi nyaman. Jadi reparenting itu tugasnya adalah itu. Jadi kita mengasuh ulang karena dulu tidak ada yang ngasuh. Jadi pada waktu kita dulu yang ada dibully orang, bisa jadi orang tua kita nggak sadar bahwa kita tuh sebenarnya kita sebagai anak udah nunjukin tuh ekspresi tertentu, tetapi orang tua barangkali nggak nyadar nih anak kenapa nih jadi aneh gitu ya. Nah berarti reparenting itu adalah nggak memungkinkan kita datang ke orang tua kita asuh ulang lagi, nggak begitu gitu. Reparenting yang asuhnya adalah diri kita. Nah ragam teknik ya bisa dipakai di situ. Hipnoterapi bisa dipakai di situ, journaling bisa dipakai di situ, kemudian juga psikodrama bisa dipakai di situ, kemudian empty chair bisa dipakai di situ. Tetapi intinya sebenarnya adalah ada bagian-bagian diri saya yang seakan-akan membajak diri saya. Diri saya yang membajak diri saya otomatis adalah diri saya yang dulu adalah dibully itu. Nah, apakah orang yang dibully cukup selesai dengan kayak gitu doang? Belum. Nah, jadi artinya reparenting itu hanya menyelesaikan satu tema kemarin. Tapi tema sekarang ke depan adalah tema bagaimana menghadapi pembuli. Nah, tema menghadapi pembuli berarti orang itu harus diajarkan cara 101 cara menghadapi pembuli. Kira-kira begitu. Nah, jadi caranya kayak gimana? Nah, karena nggak terbayangkan berarti saya bikin role play.
Nah, kalau saya sebagai psikolog, alhamdulillah dalam dunia perbulian saya termasuk barangkali sering dibully ya, jadi tahu gitulah. Bisa dihindari, bisa diikuti. Jadi kapan akhirnya diajarkan bagaimana strategi menghadapi bully gitu. Apakah ini aman nggak kalau dilawan? Kalau bagusnya kayak gimana? Apakah menghindar, apakah dihadapi gitu ya kan? Atau katakan saja kita berkolaborasi. Nah, strategi-strateginya itu yang diajarkan ke klien. Bukan hanya teori, tetapi dipraktekkan. Dipraktekkan. Jadi diajarin strategi berpikirnya, strategi ngomongnya, strategi ininya. Nah, sehingga role play adalah sebuah metode yang sangat membantu di dalam tema-tema supaya orang itu punya skema baru terhadap bullying. Nah, jadi sama, saya juga tidak begitu sepakat dengan orang kalau anak dibully ya udahlah cari di homeschooling aja. Enggak menyelesaikan masalah karena kelak anak tetap harus hidup di masyarakat, dan di masyarakat akan ketemu bullying seperti itu kan. Di kantor kan bullying macam-macam, dari mulai ngeledekan gitu kan, dikerjain, kemudian kita mau mengerjakan laporan oleh teman kita laptop kemudian diumpetin, kan bisa macam-macam gitu. Nah, jadi bullying itu adalah pasti ada di masyarakat, berarti mengajarkan strategi ngadepin bullying itu jauh relatif lebih penting. Nah, itu yang dimaksud dengan skema itu adalah itu. Jadi adalah berarti mencontohkan, merole-playkan, mensimulasikan itu. Nah, sehingga anak adalah mempunyai keterampilan-keterampilan baru. Sama aja gitu, kira-kira demikian. Gimana Teh Yuwa? Sama gini nih, contoh lain. Anak-anak misalnya seringkali menjadi korban dari pelecehan seksual orang dewasa. Kenapa? Karena anak-anak nggak punya skema jaga diri. Gitu. Nah, anak-anak itu walaupun misalnya katakanlah diselesaikan traumanya, nggak akan kelar, gitu. Nggak otomatis dia bisa menghadapi perundungan. Nah, berarti dulu saya dengan PKBI itu buat itu skema-skema bagaimana tahu bahwa orang itu akan ingin kita, bagaimana cara lari, bagaimana cara berteriak, bagaimana cara ngelawan. Nah, itu di role play-kan tema-tema itu sehingga anak-anak itu punya skema baru. Demikian. Terima kasih banyak, Kang. Sami-sami. Terjawab ya, Bu Yuwa? Ya, sudah terjawab ya. Memang perlu praktek dengan klien ya, baik reparenting ataupun mengatasi life trap yang lain, begitu ya. Terima kasih Bu Yuwa atas atensinya. Baik rekan-rekan, sudah 8.35, tapi saya beri kesempatan satu penanya ya, Kang ya. Boleh silakan. Ya, silakan rekan-rekan, ini kesempatan baik buat teman-teman untuk menggali nih. Ada pertanyaan apa? Baik, Dokter Rima? Ada pertanyaan Dokter Rima yang menangani kasus keluarga? Enggak, Bu, udah cukup jelas. Siap. Bu Agati? Saya sih nggak ada pertanyaan, cuman saya itu sangat appreciate sekali dengan Kang Asep ya. Karena Kang Asep ini ilmunya bernas, pengalamannya padat, dan cara menyampaikannya sangat sistematis. Dan saya ikut dari Kang Asep ini kan sejak tahun ketemu Kang Asep ini waktu saya ngajar di USU, itu tahun 2000 ya Kang Asep ya. Waktu itu kan Kang Asep datang ke USU ya. Masih tentang hipnoterapi ya Kang Asep ya kalau nggak salah. Nah itu pertama sekali saya ketemu sama Kang Asep. Tapi terus saya ketemu lagi waktu Kang Asep ngajar hipnoterapi di Bintaro Jaya itu. Pokoknya apa yang Kang Asep ajarkan itu benar-benar pakai deh, dan saya semakin tertarik dengan kasus konseling. Karena saya memang dari pion, tapi kasus-kasus yang menghampiri saya itu justru banyak kasus-kasus ya ini masalah-masalah pribadi, keluarga, apalagi masalah pandemi ini ya, masalah depresi itu banyak sekali. Dan saya nggak mencari, tapi ya datang gitu, ya datang diminta gitu, nggak sengaja gitu. Akhirnya saya mempelajari. Makin lama makin tertarik, dan ternyata saya memang masih dangkal banget ilmunya, belajar banyak dari Kang Asep. Makasih. Makasih Bu Agati, kita belajar dari klien Bu. Klien itu guru kita nih, ya kan? Ya.
Ya. Baik, Bu Sofi, saya kembalikan pada Bu Sofi. Baik. Ya, terima kasih Kang Asep sudah 2 jam membersamai kita, sudah 2 jam sudah memberikan pemaparan dan teman-teman mendapatkan gambaran gitu ya. Untuk menjadi profesional helper perlu mengembangkan diri dan perlu meningkatkan kompetensi. Begitu ya teman-teman, sepakat ya? Kiranya pemaparan singkat 2 jam ini sudah menjadi pilihan teman-teman untuk bidang mana nih yang mau dipilih ya, agar menjadi profesional dan bisa membantu orang ekspertis di bidangnya dengan tentunya praktek ya, karena dengan praktek kita semakin ekspertis begitu. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan, maka saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas atensi rekan-rekan semua. Terima kasih atas atensi Kang Asep yang luar biasa, selalu berbagi untuk kita, dan terima kasih atas pertanyaan. Semoga bermanfaat, semoga kita semua sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.